Tahukah kamu bahwa MK membuka peluang kepada SD, SMP swasta tanpa pungutan biaya alias gratis? Dan sekolah swasta ini harus dibiayai oleh pemerintah dengan sejumlah syarat tertentu. Ada banyak pro dan kontra yang muncul, termasuk komentar siapa yang membiayai, duitnya dari mana. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas ke situ, kenapa sih MK mengabulkan sebagian permohonan ini? Alasannya, untuk menjamin hak atas pendidikan tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang hanya memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah ataupun madrasah swasta. Apakah kita harus bersyukur sama tiga orang ini? Yang pertama adalah Fathiah, Novianisa, dan Riris Risma dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mereka lah yang mengajukan permohonan ke MK soal ini. Jadi pada hari Selasa 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji material pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas terkait frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Menurut Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam undang-undang ini selama ini secara eksplisit penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri saja. Hal itulah yang menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta ataupun madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ada fakta yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, khususnya pasal 31 ayat 2 Undang-Undang NRI 1945. Karena norma konstitusi itu tidak memberikan batasan mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dia biayai oleh negara. Contohnya gini ya teman-teman, saya bacakan nih. Pada tahun ajaran 2003-2004, saya lihat datanya, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa. Sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa. Nah, adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta ini menampung lebih banyak yaitu 104.525 siswa. Nah, menurut Mahkamah dalam kondisi demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi ataupun keterbatasan sarana pendidikan. Contohnya, sekolah hanya bisa menampung sejumlah siswa dalam kota tertentu, sehingga siswa-siswa ini harus mencari sekolah lain, kalau tidak dapat yang negeri, ya beralih ke swasta. Nah, meskipun begitu, Mahkamah sebenarnya tidak sepenuhnya melarang sekolah ataupun madrasah swasta ini untuk membiayai penyelenggaraan pendidikannya sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, bantuan pendidikan bagi peserta didik yang berada di dalam sekolah swasta ataupun madrasah swasta hanya bisa diberikan kepada sekolah swasta tersebut tentu dengan sejumlah syarat yang berlaku. Hakim ini juga mengatakan salah satu aspek krusial dalam implementasi ketentuan ini adalah bagaimana negara dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan secara efektif dan adil, termasuk bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Nah, jadi begitu kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh MK terkait dengan ada peluang SD SMP swasta akan dibiayai oleh pemerintah dan nanti sifatnya akan gratis. Tentu saja ini harus kita lihat juga nanti sekolah-sekolah mana saja yang akan mendapatkan label sekolah swasta gratis, apakah ada kesenjangan di antara sekolah swasta lainnya begitu yang tidak mendapatkan, atau bagaimana ke depannya, ini yang menarik untuk kita tunggu.